Nah, jadi dari buku-buku yang Bapak Ibu baca ya, tampaknya yang lebih gampang dicerna buat Bapak Ibu tuh yang dari Abdullah Said ya, karena kan itu lebih deskriptif ya. Saya lihat tekstingnya banyak dari sana. Jadi kita bahas buku yang Bapak Ibu kurang komentari ya, bukunya Michael Sells ya. Kita coba lihat beberapa surah, lalu kita lihat juga bagian introduction yang minggu lalu kita skip karena waktunya terbatas ya. Nah, ini dari bukunya Michael Sells, Approaching the Quran ya. Eh, Dia bilang juga soal penyusunan strukturnya Quran ya, kalau Bapak Ibu perhatikan. Eh, Bahwa Quran itu dikumpulkannya, dikompilasinya itu tidak kronologis ya. Sama juga sebenarnya kayak Alkitab ya, kalau Bapak Ibu yang eh, misalnya studi PB2A ya, kalau memperhatikan, kitab Roma itu yang paling panjang dan disukai juga ya oleh kelompok Reform. Itu mungkin bukan surat Paulus yang pertama ya. Surat Paulus yang pertama itu mungkin sih Tesalonika atau Galatia ya, lalu disusul Korintus, lalu mungkin baru Roma begitu ya. Jadi rupanya di dalam melakukan kompilasi ya, pengumpul-pengumpul itu ya, atau logika kanonisasi itu bukan terutama kronologis ya, karena eh, biasanya cara menyusun yang umum adalah tampaknya lewat panjang kitab ya. Jadi Roma yang paling panjang di antara surat-surat itu disusun yang paling paling depan ya. Dan juga kalau Bapak Ibu bandingkan misalnya kitab Roma sama kitab Galatia itu ada kesamaan-kesamaan tema ya. Tapi kelihatannya di kitab Roma udah lebih develop ya pikiran-pikiran teologi Paulus. Sehingga mungkin dipakai untuk mengajar itu lebih enak ya. Karena Paulus menjelaskannya sudah eh, lebih banyak daripada Galatia yang 6 pasal begitu ya. Dan Galatia tampaknya kontroversi itu masih sangat keras, sangat panas gitu ya. Eh, Penafsir-penafsir seperti Luther sih sangat tertarik ya dengan kitab Galatia karena melihat banyak hal yang dia bisa pakai ya untuk mengkritisi gereja Katolik Roma di zamannya ya. Tapi iya, kebanyakan kalau untuk pengajaran kitab Roma akhirnya yang jadi dianggap lebih utama ya. Jarang orang mengajarkan sistematik terus mari kita lihat Galatia secara lebih detail gitu ya. Itu mungkin di studi PB2A yang terjadi seperti itu ya. Nah, jadi panjangnya kitab itu biasanya eh, semacam kriteria yang sering dipakai ya. Makanya kalau Bapak Ibu perhatikan di Quran juga surah pertama Al-Fatihah itu pendek saja karena pembukaan, tapi Al-Baqarah yang kedua itu yang paling panjang tuh. Dan surah-surah yang panjang itu munculnya di Madinah ya lebih panjang. Yang Bapak Ibu baca yang saya pilihkan 16 surah itu surah-surah Mekah itu pendek-pendek ya. Biasanya satu halaman, Michael Sells itu tulis terus di halaman baliknya ada tafsirnya begitu ya dan penjelasan-penjelasan tentang terminologi yang menarik dan yang mungkin sulit dipahami begitu ya. Nah, jadi padahal sebenarnya kalau secara kronologis surah-surah yang belakang itu yang pendek harusnya ditulis di depan ya. Tapi rupanya kompilasi dan kanonisasi itu logikanya agak berbeda ya. Juga mungkin ada kemungkinan mengajarkan hal-hal yang sudah lebih established juga terkait dengan hukum-hukum yang berguna untuk perumusan syariah ya. Itu munculnya di surah-surah Madinah. Ya, sehingga yang panjang-panjang itu ditaruh di depan, yang paling panjang Al-Baqarah di posisi kedua, lalu habis itu makin lama makin pendek dan yang pendek-pendek itu ya surah-surah yang di Mekah sampai surah yang 114 gitu ya. Nah, untuk pelafalan biasanya Michael Sells bilang anak-anak itu diajarkannya surah-surah Mekah dulu ya karena itu yang pendek, gampang dihafal begitu ya. Jarang yang mulai dari surah surah Madinah ya karena udah lebih kompleks begitu ya. Nah, itu sedikit background ya tentang kompilasi buku-buku. Lalu di sini ada komentar dari Michael Sells ya bahwa eh,
penyusunan Quran ya, biar bagaimanapun itu terjadi di dalam satu kurun waktu yang melibatkan lifetime satu orang, yaitu Muhammad. Ya jadi begitu Muhammad meninggal, mulai terasa ada kebutuhan untuk kompilasi, lalu langsung dikompilasi ya. Tapi seluruh eh, penulisan atau turunnya Quran itu ya diyakini terjadinya di zaman kehidupan Muhammad ya. Ini salah satu perbedaan yang eh, terhadap kitab-kitab eh, Nasrani dan Yahudi, begitu ya, karena range waktunya untuk kitab PL dan kitab PB begitu ya itu sangat panjang ya, bukan cuma ratusan tahun, tampaknya ribuan tahun begitu ya. Jadi dibandingkan dengan yang kurun waktunya satu orang begitu ya, lalu dengan di dalam masa jangka waktu yang di bawah 100 tahun langsung dikompilasi ya, maka proses sampai terjadinya Quran dalam bentuk tekstual dan buku itu sebenarnya relatif jauh lebih cepat ya dibanding kristalisasi PB dan PL gitu ya. Ini komentarnya Michael Sells nih. Sehingga kalau misalnya banyak kritik-kritik ya soal historical criticism ya terhadap Alkitab ya, itu biasanya sih pertanyaan-pertanyaannya bisa lebih sulit-sulit ya, karena memang Alkitab itu melewati jangka waktu yang sangat sangat panjang ya dengan berbagai kompilasi. Dan kapan ya editorial decision itu dilakukan ya. Misalnya PL ya. PL memang di zaman PB itu udah beredar dalam terjemahan Yunani Septuaginta. Ya, dan penulis-penulis PB misalnya Paulus ya mengutip cenderung verbatim ya dari terjemahan Yunaninya. Tapi teks Masoretiknya sendiri dalam bahasa Ibrani itu di kanon agak belakangan ya, tahun 90-an ya di Jamnia begitu ya. Jadi memang kitabnya beredar ya, diakui di komunitas ya dan menjadikan pegangan, tetapi kanonisasi itu cukup tetap ada pergerakan ya. Juga penafsir-penafsir PL ada yang berpendapat kitab-kitab PL, bahkan misalnya kitab Kejadian yang paling awal ya, itu mungkin tampaknya ada jejak-jejak setelah pembuangan ke Babel. Ya karena misalnya sungai-sungai yang muncul di kitab Kejadian itu sungai-sungai di Babel sebenarnya. Gitu ya. Jadi bagaimana kalau paradis itu ya, Taman Eden itu sebenarnya menggambarkan situasi yang dianggap sangat baik dan berkelimpahan, tetapi konteksnya tuh Babilonia ya. Jadi itu mungkin setelah pembuangan ya mulai terkristal kisah yang semacam itu gitu ya. Nah, jadi ada kompleksitas itu ya karena kitabnya melewati masa editorial dan kompilasi yang sangat panjang gitu ya. Kalau Quran tuh enggak ya, terjadi di dalam kurun hidup satu orang saja dan cukup cepat ya menjadi kitab tekstual gitu. Ya. Nah, nah, ini di halaman, tunggu ini halamannya di copy yang PDF yang ini memang nggak ada ya, tapi kalau mau dicari di copy yang bukunya itu ini di halaman 19 ya. Ini bagian ini saya highlight ya satu paragraf ini menunjukkan lagi debat antara kelompok Asy'ari dan Mu'tazilah ya yang berkali-kali muncul ya di dalam bukunya Abdullah Said juga. Dan saya lihat di textingnya Pak Rainer sering mengomentari bagian itu ya, karena eh, ada ketegangan ya kalau kita memahami Quran itu kekal, tapi terkait juga dengan konteks eh, di Jazirah Arab ketika komunitas Muhammad itu menghidupi imannya berdasarkan Quran gitu ya. Jadi kekal tapi kok kontekstual gitu ya, tertanam di dalam konteks tertentu. Jadi ada ketegangan itu ya. Sehingga pertanyaan Pak Rainer tuh seringnya ke arah situ ya, bagaimana sih kok bisa ya Quran itu dihayatinya sebagai kekal, tapi jelas-jelas ayat-ayat itu menunjukkan hal-hal yang kontekstual kok.
di dalam komunitas Muhammad dan di Jazirah Arab begitu ya. Nah ini sehingga tidak heran ya ada perdebatan Mu'tazilah dan Asy'ari itu. Dan ini beberapa kalimat komentarnya Michael Sells ya. Dia menulisnya begini ya. For some Islamic theologians, to give the deity separate attributes threatens the unity of God. Ya jadi kalau atribut Allah itu yang adalah firman begitu ya, dianggap terpisah, maka tauhid itu jadi terancam. Ya ini Michael Sells tidak mau menyebut kelompoknya ya, tapi cuman menyebut for some Islamic theologians ya. Ini argumennya Mu'tazilah ya bahwa oh nanti kalau ada entitas kekal yang lain maka tauhid itu terancam ya. If those attributes are eternal, then there is a diversity of eternal separate powers. If they are not eternal, nah ini sisi sebaliknya nih ya. Tapi kalau misalnya atribut itu tidak kekal, then God can change. Ya jadi dilema perdebatan Asy'ari dan Mu'tazilah itu seperti itu. Kalau firman itu tidak kekal ya, kita mau bilang itu kontekstual gitu aja ya, maka yang jadi taruhannya adalah Tuhan itu jadi apakah bisa berubah? Ya padahal baik umat Islam maupun umat Kristen itu meyakini Tuhan itu immutable, ya tidak berubah. Ya, karena kalau berubah nanti kebaikan dia, keadilan dia bisa terkompromi ya. Mungkin ada saat-saat Tuhan itu sangat baik dan sangat adil, tapi kalau ada risiko perubahan, jangan-jangan ada waktu-waktu Tuhan itu kurang baik dan kurang adil gitu ya. Jadi nggak bisa ya hal semacam itu nggak terbayangkan begitu ya buat teolog-teolog begitu ya. Nah ini juga Michael Sells memberikan catatan ya bahwa ini immutability of God ini adalah a notion many Islamic philosophers influenced by Aristotelian ideas on the impassivity of deity found inconceivable. Ya, jadi ini ada pengaruh Aristotelian di situ. Ya, sehingga kalau Bapak Ibu amati sejarah Islam dan Kristen di zaman medieval ya, ada scholar-scholarsnya ya yang saling berinteraksi karena gereja juga di zaman medieval itu sangat berbasis kepada pemikiran Aristotle ya. Misalnya Thomas Aquinas begitu ya. Jadi ada interaksi-interaksi tertentu karena sama-sama memahami filsafat Aristotelian gitu ya. Nah ini Michael Sells mengomentarinya seperti ini ya. Fourth and finally, in many mystical theologies, unity involves knowing and seeing nothing but the one deity, or arriving at a point where a person's own existence actually passes away into the infinite riches of that one God that is all that truly is gitu ya. Jadi tauhid itu juga memainkan peranan kalau misalnya di dalam teologi yang lebih mistikal ya, misalnya sufi yang lebih berusaha menghayati misteri di dalam Tuhan dan bagaimana menjadi satu ya di dalam misteri Tuhan yang satu itu begitu ya. Hidup yang seperti apa begitu ya. Nah, ini juga tauhid jadi sangat penting ya, begitu komentarnya Michael Sells begitu ya. Nah, sebenarnya nuansa-nuansa yang lebih mistikal ya itu kalau baca tulisannya John Calvin juga ada. Ya karena John Calvin juga bicara tentang union with God ya, bahwa sebenarnya keselamatan di dalam Yesus itu bukan semata-mata, bukan hanya seperti yang Luther bilang semacam diimputasi begitu ya, eh, kebenaran Kristus dikenakan kepada orang percaya, tetapi keselamatan itu juga bahwa orang percaya mengambil bagian di dalam Kristus begitu ya. Jadi prinsip-prinsip seperti itu ya union with God itu juga muncul ya di dalam pemikiran-pemikiran Kristiani. Tetapi memang Allah yang diyakini itu adalah Allah Tritunggal itu ya, yang justru di dalam interrelasi itu bisa ada eh, union bahkan dengan umatnya begitu ya. Jadi bukan tauhid ya, tapi kalau di dalam Islam tauhid itu yang menginspirasi juga teologi-teologi yang lebih mistikal begitu. Ya, ini komentarnya Michael Sells seperti itu.
Nah, ini juga yang menarik ya, nanti kalau kita baca beberapa surah ya, yang dari Mekah ya. Michael Sells mengomentari soal soal gender. Ya, jadi di dalam bahasa Arab ya dan di dalam penulisan Quran ada bisa muncul artikulasi gender ya karena benda-benda juga punya gender. Ya Bapak Ibu yang belajar bahasa Yunani kan juga lihat ya benda-benda juga punya gender ya. Eh, Kalau Bapak Ibu belajar bahasa Jerman maka orang Jerman tuh akan selalu bilang ya kan lucu kan gender ya. Kenapa apa wortel itu perempuan, tapi kalau bayi itu netral gitu ya misalnya. Dari mana logikanya ya? Dan kalau belajar bahasa Jerman terus bingung, guru bahasa Jermannya akan bilang, ya nggak ada logikanya ya. Kamu harus terima aja bahwa wortel itu perempuan dan bayi kecil itu netral gitu ya. Nah jadi tapi bahasa itu rupanya memang membawa ya identitas gender ya di dalam kata bendanya ya. Sehingga di dalam bahasa yang demikian itu bisa melukiskan ya hal-hal tertentu lewat pilihan-pilihan gendernya itu. Ya dan ini memang dilakukan juga ya di dalam teks Quran begitu ya. Nah, eh, misalnya ya si Michael Sells itu bilang ya, using condensed masculine or feminine grammatical construction, fitting them into key places of rhyme and rhythm, and aligning them with certain implicit metaphors. Misalnya the earth ya, secara grammar itu feminin ya. Eh, jadi kadang-kadang di beberapa bahasa ininya bisa bisa berubah ya gendernya ya. Tapi bahasa Jerman juga feminin sih di Erde ya. Nah ini kalau kita bilang ya misalnya oh di earth ya bumi itu bisa melahirkan sesuatu begitu ya. Ini apa bahasa semacam itu tuh jadi lebih puitis ya, tapi juga lebih metaphorically kita jadi punya lukisannya ya. Oh bumi itu melahirkan ya kayak seorang wanita gitu ya. Kita kan juga bilang kalau di dalam bahasa Indonesia Bunda Pertiwi ya. Eh, itu bahasa yang biasa kita pakai ya. Jadi kita nggak tiba-tiba merasa bahwa tanah air itu maskulin ya, melainkan feminin begitu ya. Jadi hal-hal semacam itu juga muncul di Quran ya, tetapi karena bahasanya memang bergender begitu ya. Sehingga hal-hal semacam itu juga buat yang memahami bahasa Arab itu menjadi sesuatu yang ikut digemakan begitu ya kalau membaca Quran gitu ya. Nah, ini Michael Sells bilang ya, these terms are not openly personified ya. Jadi sebenarnya eh, gender-gender ini dipakai ya atau kata benda itu bukan semata-mata untuk personifikasi ya. Eh, tetapi di-push toward personification through an implied metaphor. Ya, misalnya malam Destiny ya, The Night of Destiny itu menjadi pregnant ya, menjadi mengandung ya, hamil dengan banyak makna ya, dan akhirnya melahirkan ya, The Day of Reckoning ya, hari perhitungan itu, hari penghakiman itu ya. Nah jadi personifikasinya terjadi lewat benda-benda yang memang punya gender begitu ya. Karena personifikasi itu seperti anthropomorphism ya. Kita itu bicara tentang hal-hal yang sulit dipahami, yang misterius, sehingga terpaksa bicara dalam bahasa-bahasa yang metafor supaya eh, apa eh, satu realem kekekalan itu bisa kita bicarakan ya dengan bahasa yang bisa dimengerti manusia begitu ya. Nah ini terjadinya juga lewat gender gitu ya. Lalu ini juga yang dikomentari oleh Pak Tito nih di dalam textingnya ya, ada satu komentar kecil juga persoalan person yang plural ya, we itu ya bahwa kami kan begitu ya. Itu merefer kepada Allah ya
di dalam Quran ya. Kami katakan kepadamu gitu ya misalnya ya, itu biasanya adalah maksudnya Allah mengatakan kepada Muhammad begitu ya. Nah, ini komentarnya Michael Sells nih ya. Sometimes the one God is referred to in the plural first person as we. Sometimes in the third person as your Lord, Allah, or Him, atau it. Ya. And sometimes in the first person singular as I. Ya. Jadi ada juga yang menyebutnya saya gitu ya. Jadi yang di-highlight oleh Michael Sells adalah ada shifting ini. Ya memang ada we tapi juga ada yang lain-lain ya. Lalu kenapa shifting? Begitu ya kata Michael Sells ya. Nah, these sudden shifts can be disorienting at first. Ya, orang yang nggak terbiasa baca ya bisa agak bingung ya kenapa berubah-berubah begitu ya. But they have an important literary and theological dimension. The shifts prevent the deity from becoming defined in anthropomorphic terms. Ya, jadi menurut Michael Sells ya, shifting ini jadi penting supaya kita selalu ada kejutan ya, shocking itu, disorientasi itu intentional supaya kita tuh tidak semata-mata melihat realem ilahi itu sebagai sesuatu yang sifatnya seperti manusia biasa. Begitu ya, bahwa ini memang realitas transenden yang kita tuh nggak bisa pahami dengan sesungguhnya begitu ya, sehingga Quran memakai gaya itu. Ya, itu komentar Michael Sells sih. Ya. Nah, mungkin segitu dulu kali. Ada komentar atau pertanyaan dari Bapak Ibu? Silakan kalau ada. Bapak Ibu kalau yang suka nonton drama Korea ya, ada yang bisa bahasa Korea? Nggak ada ya? Nggak ada yang ngefans nonton drakor sampai berusaha belajar bahasanya ya? Oh iya iya iya. Saya tuh pernah tinggal 3 bulan di Busan di Korea Selatan. Jadi supaya nggak tersesat kalau ke hutan atau naik gunung, terpaksa les bahasa Korea ya. Jadi saya ya masih di bawah 10% sih kalau denger drama Korea gitu ya. Vocabnya masih terlampau terbatas ya. Eh, tetapi karena ada vocab yang terbatas itu kadang-kadang saya semangat ya nambah vocab setiap kali ya. Nah, orang Korea ya kalau dia menyebut anaknya ya, itu juga pakai we gitu ya. Misalnya anaknya namanya Kim gitu ya. Dia akan bilang Uri Kim gitu ya. Padahal itu anaknya ya dan bicara kepada anaknya ya. Maksudnya adalah oh anak kami Kim begitu ya. Jadi itu semacam panggilan sayang juga begitu ya. Sama seperti kalau mungkin kita bilang ya, oh Jokowi kita ini bagus ya penanganan pandeminya atau apa ya. Kita pakai itu Jokowi kita. Ya itu seperti orang Korea itu bilang Uri apa gitu ya. Ini kami, anak kami gitu ya. Eh, nah itu addressing yang semacam itu bukan cuman sekedar eh, ada sih aspek ini ya royal we gitu ya. Jadi bangsawan-bangsawan zaman dulu kalau ngomong saya bilangnya juga kita gitu ya, royal plural begitu ya. Tapi juga ada aspek bahwa eh, ini kita sayang begitu ya. Makanya kita bilang ini adalah eh, Allah kita atau presiden kita atau menteri kita begitu ya. Ada rasa fondness itu ya. Sehingga kita mengungkapkannya dengan cara yang semacam itu ya. Jadi kalau Bapak Ibu nonton bahasa apa drama Korea ya, kalau perhatikan gitu ya, dia ngomong sama anaknya, tapi bilangnya Urital. Oh, anak kami ini loh gitu ya. Padahal lagi ngomong sama anaknya langsung gitu, direct speech gitu. Tapi ngomongnya seperti itu ya. Nah ini mirip kali dengan Kak, nuansa Quran. Iya, tapi silakan. kalau di Quran bukannya Allah sendiri yang ngomong untuk dirinya sendiri. Iya iya. Jadi ya di Quran itu kata ganti untuk dirinya sendiri ya, bukan untuk yang orang lain. Itu perbedaannya ya dengan pemakaian di dalam bahasa Korea ya. Eh, Iya, biasanya orang Korea kalau ngomong saya ya, nggak pernah ya di dalam bahasa Korea sehari-hari. Mungkin kalau di dalam bahasa Korea kerajaan yang zaman dulu, rasanya sih begitu ya. Kalau nonton drama Korea tapi yang settingnya kerajaan masa lalu,
Nah itu bahasanya agak lain ya. Even bahasa-bahasa Inggris zaman dulu yang di era King James itu kan juga ada perbedaan ya. Ada tendensi itu juga menggunakan plural we begitu ya. Kalau yang modern enggak. Nah yang di Quran memang lebih dekat ke dalam bahasa kuno ya. Jadi memakai we itu personal pronoun itu untuk saya begitu ya. Kalau orang Korea modern sih nggak ngomongnya ya CK atau chonen begitu ya, pakai kata yang lain sih. Jadi nggak tepat sama. Tapi bahwa itu bisa ada aspek yang mengutarakan bukan hanya keagungan ya, tapi juga kehangatan dan kasih sayang gitu ya. Nah itu mungkin hal-hal yang muncul juga di bahasanya gitu. Hal itu juga ada kok nanti coba kita lihat ya. Di salah satu surah itu Michael Sells itu mengomentari seperti itu juga. Ini kita coba lihat ya, mumpung jadi pertanyaan ya. Ini surah 94 ya, coba kita lihat. Surah 94. Masih 87. Ah ini. Surah 94 ya, The Laying Open. Ya ini mulainya pakai ini ya, in the name of God, the compassionate, the caring ya. Bismillahirrohmanirrohim. Lalu habis itu langsung pakai we ya. Did we not lay open your heart and relieve you of the burden that was breaking your back? Did we not honor your name? After the hard time, there is the easing. After the hard time, there is the easing. When you finish, strive again. And in your Lord, aspire. Ya, nah, terus Michael Sells membuat komentar-komentar ini ya, soal personal pronoun-nya ya. Ini di paragraf yang kedua ya. Nah, ini the Quranic define we also has been compared to the royal we of European kings and queens. Ya, jadi ini di kerajaan-kerajaan Eropa biasanya memang raja-raja dan ratu-ratu itu menyebut dirinya sendiri sebagai personal pronoun juga dengan we begitu ya. But the term connotes not only grandeur but also intimacy. Ya, jadi Michael Sells bilang itu ya, bukan cuma keagungan begitu ya, tetapi juga keintiman ya, kehangatan gitu ya. One of the more subtle qualities of early Arabic poetry was the way both the beloved and the lover could be referred to in either the singular or plural. Ya, jadi kalau memanggil kekasih ya, itu jadi bisa dengan singular atau plural begitu ya. Nah, this suppleness of reference, which allows for a wide shading of tone, mood, and feeling, has continued down to the present day. In popular music and songs, the beloved is commonly referred to in the plural, gitu ya. Jadi ya ini komentarnya Michael Sells ya, untuk lagu-lagu modern juga ya sayangnya kita sering nggak punya sense di bahasa Arab langsung ya. Walaupun untungnya bahasa Indonesia tuh mewarisi ya banyak kata-kata ya dari bahasa Arab ya, sehingga kadang kalau kita tahu hal tertentu ya itu taunya langsung otomatis ya. Misalnya ya ada satu surah di mana Michael Sells itu menjelaskan kata sujud ya. Bapak Ibu baca nggak? Itu surah 96 ya. Ini ya, even Michael Sells sampai harus pasang gambar orang sholat dan sujud, begitu ya. Karena kata sujud itu ya, ini di surah 96 ya. Ini surah yang sangat penting ya, karena Bapak Ibu juga udah pernah lihat ya di beberapa recordingnya awal ini tentang turunnya Quran ya.
ini ada kata sujud di sini. Tapi kata sujud itu nggak terlalu bisa diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Ya, jadi sebentar. Ini ya. Touch your head to the earth in prayer. Come near. Ya, ini di kalimat terakhir ini, jadi pilihannya Michael Sells itu touch your head to the earth. Kenapa? Karena pilihannya ya, kata Michael Sells ya, kata sujud itu. Ini ada komentarnya. Sebentar, saya carikan. Nah, ini ya. Sujud can be translated as bowing or prostration, but neither term is accurate. Ya, di dalam bahasa Inggris, sujud itu bisa bowing ya. Tapi kalau orang berbahasa Inggris dengar bowing ya, itu paling itu seperti orang Jepang atau orang Korea menundukkan kepala gitu ya, bowing. Pilihan yang lain adalah prostration. Ya, prostration tapi itu seperti lebih merendahkan diri ya. Jadi bukan posisi badannya secara fisik begitu ya. Nah, tapi kalau kita dikasih tahu katanya itu ya, ini ritual prayer salat is based on the movement of sujud. Kita dengar kata sujud aja kita langsung tahu ya bahwa sujud itu adalah yang seperti yang digambar ini. Tapi buat orang Inggris, pilihan katanya bowing atau prostration nggak ada yang tepat-tepat menggambarkan gitu ya. Nah, jadi kita ada keuntungan juga karena kita banyak mewarisi kata serapan dari bahasa Arab ya. Ada kata-kata tertentu itu yang kita tuh langsung tahu begitu. Sedangkan kalau mau diterjemahin ke bahasa Inggris ya, even scholars selevel yang ada di Oxford begitu pun bisa kesulitan ya. Nah, di dalam hal ini jadi terpaksa Michael Sells itu pilih kata yang panjang ya. Sebenarnya itu kan satu kata. Ya, tapi terpaksa Michael Sells itu pakai 5-6 kata ya untuk menerjemahkan sujud ya, touch your head to the earth. Ya karena itu yang lebih menggambarkan ya posisi sujud di dalam sholat itu gitu. Ya ada kesulitan-kesulitan tertentu ya di dalam penerjemahan Quran yang memang sangat puitis, memainkan gender dan seterusnya. Pak, Ya. kalau first person plural ini tuh sering nggak Pak keluarnya di Quran atau relatif lebih jarang Pak? Well, Sering ya. anyway, maksud saya bertanya kayak gitu untuk ini sih Pak, kayak penasaran. Kan ini Allah mengadres dirinya dengan first person plural ya. Ya. Nah, apakah teolog-teolog Kristen ada yang melihat ini dan mencoba ngomong kayak, oh, ini kayaknya mirip Allah Trinitas ini ya, mengadres dirinya dengan plural gitu. Ya, jadi sebenarnya kan seperti Pak Tito komentarinya di Perjanjian Lama juga ada ya bahasa kita itu ya. Bahkan juga di Kejadian udah muncul ya. Tapi Yudaisme nggak punya konsep Tritunggal juga. Ya jadi Rabbinic Tradition baca PL itu tidak membentuk teologi Trinitas. Ya jadi bagaimana memahaminya kalau we yang ada di PL itu yaitu sebagai ini royal plural itu begitu ya karena memang bahasa itu yang dipahami dan dipakai. Lagi pula ya, sebenarnya konsep Trinitas di dalam pemahaman Kristiani ya juga tidak muncul semata-mata dari kata-kata pemakaian we yang plural itu sih. Ya, melainkan konsep-konsepnya kan muncul dari kitab Yohanes, tafsir dari seluruh Injil begitu ya, yang diharmoniskan ya menjadi satu bangunan doktrin begitu ya. Jadi nggak bertumpu di satu kata royal plural semacam itu sih. Ya tapi saya paham tuh maksudnya terutama dari komunitas Kristen ya kalau baca royal plural yang semacam itu dan banyak sekali di Quran ya selalu pertanyaan yang sering muncul adalah itu ya apakah tidak bisa kita diskusikan itu sebagai bagian dari pemahaman Trinitas ya. Tapi baik Yudaisme maupun Islam tidak mengembangkan konsep Trinitas seperti di dalam tradisi Kristen sih. Jadi nggak bisa masuk biasanya sih. Ya, ada pertanyaan lagi, komentar yang lain? Boleh tanya yang lebih spesifik nggak Pak? Kalau di dalam gramatikanya Arab,
majestic pluralnya itu first person pluralnya itu pas ke kata kerja juga konsisten nggak? Soalnya kalau di Alkitab kan nggak konsisten. Jadi subjeknya kata itu, tapi pas lagi kata kerjanya bisa singular. Iya. Nah, ini saya harus jawab dengan kualifikasi karena saya nggak bisa bahasa Arab ya. Jadi even checking ke bahasa asli terus berusaha itu saya bisa kesulitan ya. Tapi paling tidak dari keterangannya Michael Sells tadi ya, bahwa memang pemakaian we plural itu juga shifting. Ya, jadi bahkan bisa jadi di surah yang sama itu we pluralnya tuh shifting ya. Nah, kalau personal pronounnya aja shifting, verbnya jadi bisa ada kemungkinan ikut yang udah shifted itu atau ikut yang asli begitu ya. Jadi saya sih menduga bisa ada variasi-variasi juga ya. Yang mungkin punya kemiripan ya seperti yang ditemukan juga di Alkitab ya. Tapi memang perlu dicek sih kalau mau ya harus lebih serius ngecek ya di mana lokasinya yang shifting itu ya. Apakah secara grammar verbnya itu akur atau enggak ya dengan personal pronounnya, itu bisa jadi proyek yang menarik ya. Namun kalaupun ada pergerakan verb itu beda ya ininya, belum tentu itu di dalam tradisi tafsir dilihat sebagai hal yang penting untuk pemaknaan tafsir. Ya, jadi usahanya sih bisa menarik ya, bisa membuahkan insight-insight tertentu ya. Tapi apakah itu nanti dijadikan kunci untuk tafsir ya? Biasanya sih penafsir Alkitab juga kan enggan ya kalau seluruh tafsir itu cuma bergantung kepada satu fakta grammar tertentu. Karena kan kita berbahasa juga tidak seperti itu ya. Kita berbahasa tuh lihat konteks, kita berbahasa lihat keseluruhan kalimat, bahkan keseluruhan perikop begitu ya, keseluruhan surah. Jadi kalau cuman main satu grammar, sifat grammar dari satu kata tertentu bisa agak lemah ya kalau berusaha argue dari situ gitu. Thank you, Pak. Iya, Pak. Iya, ada komentar lain atau pertanyaan? Silakan kalau ada. Kalau nggak kita lanjut dikit ya. Tadi kita mumpung udah sampai surah-surah itu kita lihat aja ya sedikit-sedikit ya. Nah tadi yang surah 94 ya. Ini tuh Bapak Ibu ingat bahwa ada di dalam sirah itu yang kisah bahwa hatinya Muhammad itu diambil dan dibersihkan begitu ya. Nah sirah itu kisah itu muncul juga dan cocok dengan surah yang ini ya, the laying open ini Michael Sells itu menghubungkan ya dengan the opening of Muhammad's breast yang kisahnya kita sudah pernah bahas juga ya. Ini Michael Sells bilang was literalized and portrayed as the first stage of this heavenly ascent begitu ya. Dan ini menjadi bagian dari in later Islamic tradition ya gitu ya. Jadi Michael Sells itu komplikasi dari historical criticism-nya dia cuman tuliskan di dalam satu frasa gini aja ya, in later Islamic tradition yang berkembang kemudian itu sirah nabawiyah begitu ya. Ada kisah ini ya di mana dadanya Muhammad itu dibelah dan dibersihkan jantungnya, hatinya ya oleh Jibril begitu ya, sehingga hatinya itu dimurnikan ya. Dan setelah pemurnian ini Muhammad itu naik ya, diangkat begitu ya. Ini mi'raj istilahnya ya, ke surga begitu ya. Nah, jadi such a tradition presents the opening of Muhammad as an almost
shaman-like experience. Indeed, shamans from various traditions describe events like the extraction of the heart, bones, or other interior organs for cleansing as necessary initiations into their mystical or prophetic carriers, gitu ya. Jadi memang ini kisah yang dipahami dalam tradisi-tradisi shaman ya, kata Michael Sells begitu ya, yang dibuka ya dengan semacam pemurnian ya, dan di dalam hal ini adalah pemurnian hatinya Muhammad begitu ya, yang kita juga warisi kisahnya di dalam Sirah Nabawiyah ya, dan dasarnya adalah surah yang ini ya, did we not lay open your heart and relieve your burden ya. Tetapi ini juga menawarkan surah ini semacam penghiburan untuk Muhammad, dan kita ingat ini surah Mekah ya, yang di Mekah itu Muhammad mengalami berbagai banyak penolakan ya dari orang-orang yang mendengarkan message-nya Muhammad begitu ya. Ini ya di bagian paling awal dari tafsirnya ini Michael Sells itu tulis ya, the laying open ini it is read as a consolation meant to apply in the first place to the Prophet Muhammad begitu ya. Nah ya, kita coba lanjut ke surah 95 ya. Ini juga cukup pendek ya. Nah, ini ada ciri khas juga. Pak, mau nanya dulu. Boleh, Bu. Silakan, Bu. Muhammad dibersihkan hatinya lalu naik ke surga gitu ya? Di dalam kisah Mi'raj itu ya. Maksudnya tapi pada kenyataannya atau ini ada hanya dalam kisah aja? Maksudnya yang saya mau tanya itu berarti udah pasti Muhammad itu masuk surga gitu, naik ke surga. Soalnya saya pernah dengar umat tuh berdoa gitu untuk keselamatannya Muhammad. Berarti kan belum pasti. Apa ya, saya salah? Kenaikan ini tuh bukan seperti ini ya. Pemahamannya bukan seperti kenaikan Yesus yang setelah kebangkitan begitu terus masuk ke dalam surga ya. Melainkan mengalami sesuatu yang surgawi ya, terus ya udah habis itu kembali ke dalam kehidupannya begitu. Jadi ini bukan di akhir kehidupan Muhammad terus diangkat ke surga begitu. Kisah Sirah Nabawiyahnya tidak seperti itu sih. Tapi menggambarkan bahwa Muhammad dibersihkan hatinya ya, sehingga siap melakukan tugas kenabiannya begitu ya, dan juga diikuti dengan experience surgawi ini begitu. Jadi agak berbeda sih dengan kisah kekristenan. Ini Bu Fani frozen ya di. Ya mungkin hujan soalnya mungkin sinyalnya. Oh iya, tapi apakah jawabannya masih terdengar Bu di sana tadi? Iya dengar jawabannya. Makasih. Oh, oke. Iya. Pak, saya boleh nanya pertanyaan yang sangat simpel, Pak. Boleh, Pak. Mau memastikan nih, Pak. Iya, Pak. Surah itu yang di Quran, kalau sirah itu beda lagi kan ya. Sirah itu yang sejarah. Betul. Itu kan. Iya, sirah itu sejarah, dikompilasinya 150 tahun kemudian setelah zaman Muhammad. Kalau surah itu adalah yang di Quran ya. Oke. Nah, surah itu ya kayak satu suratnya, kayak 1 Korintus apa gitu kan ya, Pak? Betul. Jadi padanannya kalau di Alkitab ya satu kitab begitu ya. Satu kitab kan ya. Nah, cuman kitab-kitab Mekah itu pendek-pendek ya. Surah Mekah itu cuma beberapa ayat seringnya ya. Nanti terakhir saya mastiin yang kita baca itu 16 surah itu 16 surah apa cuma ayat dari surah doang? Tapi itu beres tuh. Emang cuma segitu doang kan? Betul. Emang cuma segitu doang. Iya. Jadi surah 94 misalnya ya ayatnya sampai sini. Ya nanti kalau Bapak Ibu baca itu terjemahannya Abdul Halim yang dari Oxford juga ada ya surah 94 ini ya.
Dan Bapak Ibu bisa bandingin ya, Abdel Halim pilih kata-kata apa bisa agak berbeda ya dari Michael Sells ya kalau interested ya di dalam surah-surah tertentu. Jadi surah 94 ini panjangnya sekian aja nih, beberapa ayat ini. Oke, terakhir pertanyaan saya Pak. Ya. Mereka cara ngomongnya itu kayak gimana sih? Kalau kita kan ngomongnya kan 1 Korintus 5 ayat 3 gitu. Kalau mereka ngomongnya gimana? Surah 94 atau mereka ngomongnya Betul. surah Al-Qalaha apa gitu? Ya, kita coba. Biasanya, maksudnya best practice-nya saya mau tahu gitu. Supaya saya nggak norak aja pas lagi ngobrol. Iya, dua-duanya boleh Pak. Jadi bisa nomornya, nomor surahnya ya, atau namanya. Ya, misalnya Al-Maidah itu surah 5. Ya, jadi bisa surah 5 ayat berapa atau Al-Maidah ayat berapa. Itu bisa dipahami sih. Itu bisa kayak gitu juga ya. Iya. Atau surah 5 ayat 5 gitu juga bisa gitu ya. Itu bisa juga ya. Oke. Kan cuman memang ya kayak kita baca Alkitab kan kita juga nggak tahu ya. Surat Paulus nomor 7 gitu. Itu yang mana gitu. Kan kita nggak tahu ya. Tapi kalau disebut 2 Korintus kita tahu gitu ya misalnya. Jadi saya rasa sih nyebut nama mungkin lebih banyak ya. Lebih banyak ya. Tapi kalau kita nggak hafal nama, yang penting kita mau menemukan di teks kita ya biasanya sih pakai nomor ya, lebih gampang ya. Oke. Dan mereka ada pasal juga ya? Apa ayat doang ya biasanya? Ayat sih Pak. Jadi ayat satu doang, kitab lalu terus ayat. Oke. Sip. Thank you. Memang secara umum ya Alkitab tuh lebih panjang Pak. Dihitung jumlah kata ya dibanding Al-Quran. Itu ya tergantung terjemahannya ya, tapi bisa 10 kali lipat lebih panjang dibanding Quran ya. Quran terutama yang di surah Mekah itu kan memang pendek-pendek ya. Sehingga kalau dilafalkan menjadi semacam yang dilakukan juga di dalam ritual berdoa dan lain sebagainya itu lebih pendek dan lebih gampang kali ya nempel di ingatan ya. Dibanding kalau misalnya saya disuruh menghafal surat Roma gitu misalnya. Dan itu kan memang surah-surah Quran itu memang untuk chanting ya. Karena memang kan turunnya di dalam tradisi verbal yang oral tradition begitu ya. Sedangkan kalau misalnya genrenya Alkitab, misalnya suratnya Paulus ya ditulis sebagai surat begitu ya. Sehingga kalau di chanting atau berusaha dihafalkan dengan semacam irama jadi lebih sulit begitu ya. Jadi memang ada perbedaan-perbedaan sih. Thank you loh Pak Rainer menanyakan hal-hal ini ya karena ini basic ya. Tapi kan kita mau paham ya baca Quran gimana. Dan di dalam minggu-minggu berikutnya nanti saya pilihkan kitab-kitab Quran juga yang Bapak Ibu baca ya. Dan ini surah Mekah saya pilihkan beberapa aja yang sangat terkenal supaya Bapak Ibu pernah baca dan lihat juga tafsirnya. Lalu habis itu nanti saya pilihkan beberapa surah Madinah yang cukup panjang ya. Yang di awal-awal Al-Baqarah, Al-Maidah, An-Nisa, Al-Imran ya. Itu supaya Bapak Ibu juga baca dan paling dikit tahu lah spektrum Quran itu tulisannya seperti apa. Sehingga nanti kalau ada yang ngutip dan lain sebagainya, Bapak Ibu bisa juga ya membaca lagi begitu ya. Nah, di dalam rangka membaca Quran nih, saya ingin tunjukin satu bagian dari Abdullah Said ya. Mungkin ini yang menarik ya buat Bapak Ibu di dalam prakteknya. Selain persoalan ini ya, menjaga purity itu ya, yang Bapak Ibu tulis di banyak texting ya. Itu juga menarik karena adalah perbedaan ya dengan bagaimana orang Kristen pada umumnya menghandle Alkitabnya. Itu beda banget ya kan. Tapi yang praktek yang menarik juga yang ini nih, bahwa di setiap bulan Ramadan umat Islam itu membaca Quran ya, setiap juz istilahnya ya. Satu juz itu adalah 1/30 dari isi Quran. Dan kalau dibaca selama sebulan di dalam bulan Ramadan itu, setiap hari 1/30
dan di dalam 30 hari, maka setiap bulan Ramadan itu umat Islam itu selesai membaca Quran. Begitu ya. Jadi waktu saya kuliah dan belajar Islamologi, saya ikuti nih waktu lagi pas bulan Ramadan waktu itu saya ikutan baca, berusaha ya baca setiap hari 1 juz begitu ya, supaya kalau ngobrol sama teman-temannya Islam bisa bisa ngobrol juga ya. Oh, hari ini baca juz yang mana gitu ya. Dan pokoknya setelah bulan Ramadan selesai ya saya pernah baca Quran dari awal sampai akhir begitu ya. Nah, jadi ini praktek yang cukup menarik ya dan dilakukan umat Islam setiap bulan Ramadan begitu ya. Nah, padanannya di kekristenan jarang ada ya. Alkitab itu kalau dibaca mungkin ada santapan harian atau apa ya yang berusaha dibaca setahun ya. Ada ya program baca Alkitab setahun yang kalau diikuti nanti setahun selesai begitu ya. Atau praktek lain yang mungkin agak mirip adalah gereja ya, misalnya GKI. Kalau GKI itu khotbah begitu ya. Di setiap mimbarnya setiap hari Minggu itu ayatnya sinkron. Ya, karena dari sinode itu melakukan sinkronisasi ya. Itu juga ada tujuannya itu kalau saya ngobrol dengan teman-teman yang dari GKI ya. Mereka bilang adalah jadi kalau ke gereja GKI mana aja ya. Nanti habis kebaktian terus katakanlah makan sama-sama atau ngobrol ya. Kita tuh habis mendengarkan ayat yang sama ya. Tentu eksposisinya bisa berbeda ya. Tergantung pendetanya. Tapi ayat yang sama yang kita renungkan sehingga kita tuh bisa ngobrol. Begitu ya, ada semacam common knowledge atau common prayer begitu ya yang kita lakukan sama-sama begitu sebagai satu umat begitu ya. Nah, ini di gereja Katolik saya rasa pasti prakteknya juga seperti itu ya karena gereja-gereja yang lebih tersentral lebih mudah ya. GKI juga denominasi besar ya, jadi lebih mudah menjalankan hal yang semacam itu. Kalau denominasi kecil terus nggak terbiasa melakukan sinkronisasi semacam itu, nggak ada ya tradisi seperti itu ya. Nah, saya lihat di texting Bapak Ibu ya, ada komentar-komentar kritis terhadap bagaimana ya kalau membaca Quran, kita tuh sebenarnya atau membaca kitab suci ya pada umumnya nggak mesti Quran ya. Kita sebenarnya cuma melakukan movementnya aja ya, motionnya gitu aja ya, tapi nggak menghayati begitu ya. Bukankah itu semacam bahaya ya? Hanya mempraktekkan tapi nggak menghayati lagi nilai-nilainya begitu ya. Nah, saya rasa sih memang bahaya itu bisa ada ya. Seperti kritik juga di kitab Matius ya terhadap Farisi dan ahli Taurat ya, itu kan kritiknya sangat keras ya. Kamu membayar perpuluhan dari adas dan selasih tapi kamu menindas anak yatim dan janda-janda gitu misalnya ya. Jadi nah, tapi kritik-kritik semacam itu ya sebenarnya tidak menganulir atau mengkritik prakteknya. Ya, yang dikritik adalah kenapa kamu ada hal penghayatan cinta kasih yang lebih penting kamu nggak lakukan juga, gitu ya. Kamu boleh aja melakukan ritual itu ya, yang secara fisik dibaca atau dilakukan gitu ya. Tapi penghayatannya juga ikut dong, gitu ya. Jadi saya rasa sih di setiap agama ya dengan ritual selalu ada bahaya itu ya. Tetapi juga ada keuntungannya ya. Bahwa kalau kita itu ada habit ya, even di bawah sadar kita, terngiang-ngiang ayat-ayat kitab suci ya, apa itu tidak menjadi semacam tenaga transformasi kehidupan gitu ya. Sehingga memang misalnya Bu Fani kan di dalam textingnya bilang ya, wah membaca Abdullah Said ini menerangkan tentang praktek membaca Quran membuat kita tuh mengingat perjanjian lama ya, di mana orang-orang Yahudi diajarkan ya juga siang dan malam membaca begitu ya. Bahkan tuliskan itu di tiang pintumu dan seterusnya gitu ya. Itu kan praktek-praktek fisikal. Ya dan ada ya komunitas Yahudi yang sampai sekarang menjalankan ya. Jadi kalau ada mahasiswa Yahudi di Amerika di kos-kosannya atau apartemen, tahu-tahu lihat tiang pintunya bisa ada ayat itu digantung di situ gitu misalnya ya. Jadi itu praktek-praktek embodying ya our faith itu bisa bisa penting juga. Ya karena dengan demikian kita tuh mempunyai hal-hal yang bisa kita rasakan secara fisik begitu ya. Dan ya tentu
bisa saja kita melakukan itu begitu saja tanpa pemaknaan, tapi kalau kita hayati juga maknanya sembari kita melakukan begitu ya, itu pengaruhnya sangat mendalam ya sesungguhnya. Misalnya soal sholat ya, soal sholat. Gereja-gereja ada sih yang mempraktekannya kalau lagi jam doa ya, oh kita sujud ya, pakai bantal gitu ya, sujud sampai ke tanah ya, sholat begitu ya. Tapi banyak juga komunitas Kristen yang tidak mengenal lagi ya hal semacam itu ya. Padahal saya rasa ya praktek sujud itu ya, kalau saya berdoa sendiri di kamar ya, itu sangat powerful ya. Karena tiba-tiba saya mengamini ya, saya itu di hadapan Allah yang saya itu begitu kecil dan tidak ada apa-apanya ya. Saya harus humbling myself begitu ya. Di dalam worship dan di dalam prayer begitu ya. Dengan seluruh tubuh saya merasakan dengan sesungguhnya begitu ya. Nah kalau kita nggak punya tradisi semacam itu ya, apakah tidak mengherankan misalnya kalau orang Kristen itu jadi tumbuhnya arogan begitu ya misalnya. Karena kita tuh nggak paham sih hal-hal itu merendahkan diri di hadapan Tuhan gitu misalnya ya. Nah jadi sebenarnya ritual-ritual fisik itu eh, bisa punya efek-efek yang powerful dan sangat baik ya. Tinggal memang penghayatannya sih. Iya, mudah-mudahan itu menjawab ya beberapa kegalauan di textingnya Bapak Ibu ya. Kita coba lihat lagi ya. Dari Michael Sales ya. Siapa tahu muncul lagi pertanyaan-pertanyaan dari Pak Rainer itu yang biasanya sangat penting ya. Walaupun kok kayak takut-takut ditanyakan. Tanya aja Pak. Kata orang Jerman nggak ada pertanyaan yang bodoh. Adanya pertanyaan bodoh itu adalah pertanyaan yang tidak ditanyakan katanya. Nah ini surah 95 ya. Di bagian-bagian awalnya ya ada bagian yang disebut sebagai ini ya, oath ya, sumpah. Ya Michael Sales itu mengatakannya formulasi semacam ini itu formulasi sumpah ya, demi fig and the olive ya sebenarnya gitu. Ya by itu adalah demi ya. By Mount Sinai ya, demi Gunung Sinai ya. By this ground inviolate ya. Nah ini juga ciri khas ya di surah-surah Mekah, ada surah-surah yang muncul dengan formulasi semacam ini ya. Lalu diikuti dengan ini kisah ayat-ayat penciptaan ya. Kembali ini royal plural ya. We created the human being in the highest station, then brought him down, lowest of the low, except those who keep the faith and work justice. Theirs is a recompense unending. What can give you the lie then about the reckoning? Is not God the judge most wise? Ya. Jadi bentuknya di surah Mekah itu banyak pertanyaan-pertanyaan, refleksi begitu ya. Terus juga tentang hari akhir begitu ya, the day, the reckoning ini ya, ini hari akhir begitu ya, hari penghakiman itu ya, ingatlah ya. Lalu juga ada orang yang setia ya melakukan keadilan akan mendapatkan pahalanya yang tak terhingga begitu ya. Nah, yang interesting adalah misalnya di bagian ini ya, Michael Sales itu menjelaskan ya kata rekening ini yang dia pakai khusus kata rekening ini sebenarnya katanya adalah din begitu ya ini. What can give you the lie about the din? Nah, din ini di dalam bahasa Arab ya artinya juga bisa adalah agama. Ya kalau Bapak Ibu ingat ayat itu ya. Yang agamamu bagimu dan agamaku bagiku ya, Al-Kafirun itu ayat 6 itu kata yang dipakai ini din ya. Lakum dinukum waliyadin ya. Jadi din ini bisa berarti agama tapi juga bisa berarti the reckoning. Begitu ya. Jadi sebenarnya juga kalau kita paham ya bahasa Arab dan gema konotasi kata-katanya itu ya. Jadi konsep keagamaan itu terkait erat dengan konsep akhir zaman dan eskatologis
penghakiman itu. Ya, karena kata din itu sendiri artinya bisa agama, bisa rekening. Gitu ya. Nah, di sini Michael Sells pilih pakai kata ini. Ya, karena menurut dia lebih menggambarkan begitu ya. Tapi dia kasih catatan ini nih. Din ini ya. Although din can mean either religion or reckoning, at this point in the early Maccan period, the term usually refers to religion as the acceptance of the reckoning, gitu ya. Kata Michael Sells menjelaskan bagian ini. Gitu ya. Jadi ini mungkin juga ciri khas yang mungkin cukup penting ya. Dan kita di Indonesia ada tokoh yang namanya Din Samsudin. Ya, jadi di dalam namanya sendiri ada kata din ini yang sangat penting, ini munculnya 2 kali justru ya. Jadi itu interesting juga ya, menggambarkan ya semacam penghayatan tertentu ya yang ingin diutarakan lewat namanya itu ya. Nah, jadi hal-hal semacam ini tuh Michael Sells menulis dengan cukup kaya ya. Jadi ini yang interesting adalah baca ayat ini pelan-pelan, terus lihat penjelasan-penjelasan Michael Sells. Ini bisa membuka pemahaman ya di surah-surah tertentu gitu. Ya, ini waktu kita udah habis nih. Tapi Bapak Ibu kalau ada pertanyaan atau komentar silakan sebelum kita tutup. Nanti kalau tahun ini pas bulan Ramadan, kalau Bapak Ibu mau bisa ikutan baca 30 juz itu tuh kalau pingin sekali seumur hidup baca Quran sampai habis gitu misalnya. Itu satu juz berapa lama ya Pak ya? Kira-kira 2-3 jam kah? Atau berapa lama Pak? Iya, berapa lama ya? Ya tergantung kecepatan bacanya ya, susah dibilang ya. Quran itu 1 PB apa lebih banyak dari PB apa PL? Dia nggak mungkin PL kan? Enggak, PL lebih panjang ya, 1 PB lah ya. 1 PB ya? Iya. PB. Ya walaupun juga sampai SPB Pak. Gimana? Sampai SPB ya? Kan banyak tuh yang bisa hafal. Iya Pak, dari kecil ya katanya udah jadi perlombaan. Betul. Ya, siswanya dapat banyak tuh gara-gara hafal. PB bisa hafal, kita Romanya nggak bisa hafal 16 tahun. Iya makanya. Hebat bener berarti memang. Iya, dan orang Kristen yang bisa baca bahasa asli berapa banyak sih? Begitu ya. Ikut kuliah bahasa Yunani aja tergopoh-gopoh ya. Ya paling-paling taunya NRH Hologos begitu ya. Jadi sih sebenarnya dari segi praktek keagamaan ya, itu mungkin teman-teman yang Kristen itu kalah jauh ya dari teman-teman yang Islam ya. Nah tadi itu soal perbandingan apakah lebih panjang atau lebih pendek dari PB, tentu agak sulit karena begitu kita ngomong terjemahan tertentu jumlah katanya beda ya. Jadi mungkin kalau mau tahu ya tidak ada cara lain kecuali merasakannya ya nanti di Ramadan berikutnya kalau mau baca 1 juz itu berapa panjang sih gitu ya. Kalau lihat Al-Quran yang bahasa Indonesia yang dari keluarannya Departemen Agama bisa dibeli di Gramedia gitu, biasanya sih ada informasi tentang juz-juznya ya, jadi bisa dicoba begitu ya. Kalau di Quran yang modelnya Abdel Halim itu ya dari Oxford nggak terlalu ada ya informasi itu ya. Tapi ya coba aja diukur kekuatannya ya. Kalau saya mau 30 hari baca 1 Quran gitu ya, saya at least setiap hari harus baca berapa banyak begitu ya. Biasanya surah-surah yang Mekah itu gampang ya. Seperti Bapak Ibu rasakan kan tahu-tahu baca 16 surah gitu ya. Tapi coba nanti minggu depan atau 2 minggu lagi. Nanti saya pilihkan dari Al-Baqarah ya, itu baca surah yang paling panjang dari Madinah, itu surah kedua ya. Nah, Bapak Ibu bisa rasakan sih baca ya 1 surah itu seperti apa yang paling panjang itu. Dan surah yang ke belakangnya ya lebih enteng kan ya karena lebih pendek. Nah, ini pertanyaan dari Pak Tito, 114 surah kira-kira 4 surah per hari? Enggak juga, Pak. Karena Al-Baqarah itu jauh lebih panjang ya daripada surah-surah Mekah gitu ya. Jadi berdasarkan panjangnya itu terus dibagi 30 itu 1 juz kira-kira seperti itulah gitu. Jadi enggak 4 surah per hari sih. Pak, itu Ya. sih saya mau pendapat aja sih. Kalau di kekristenan itu mungkin memang tradisi itu nggak terlalu ini ya,
bahkan bisa dibilang banyak lah yang dibuang ya, mungkin karena takut menyesatkan atau gimana gitu sehingga tidak dilakukan, padahal itu ya penting juga. Seperti misalnya kalau Katolik mungkin lebih banyak ya tradisi yang masih dipakai, tapi dalam pengalaman saya sih tanpa mengenal pribadi Allah, kan kemarin kita belajar pribadi Allah juga yang adalah penyelamat gitu, karena kasih. Kalau dalam kekristenan kan seperti itu, sulit gitu. Saya pikir sih sulit untuk menghayati tradisi yang dilakukan itu gitu kan. Itu lebih kepada kalau yang saya alami ya sebelum saya mengalami itu adalah lebih pada ketakutan, di drive karena rasa takut, khususnya akan hari kiamat itu, sehingga takut nggak berkenan kan sama Tuhan gitu. Jadi sehingga menjalankan itu semua. Tapi ketika mengenal pribadi itu sebagai yang penyelamat itu, karena merasa dikasihi juga, itu ketika melakukan tradisi-tradisi itu menjadi makna gitu, bermakna. Jadi tahu kenapa saya harus begini, dan itu sangat kaya gitu maknanya gitu. Jadi kalau menurut saya sih kalau tradisi-tradisi itu dilakukan, menemukan pemaknaan itu kalau dilakukan hanya sebagai ketakutan ya tidak akan pernah sampai ketemu sih gitu makna itu, karena kan itu berhubungan dengan pengenalan kita sama Tuhan itu yang seperti apa kan. Nah seperti itu sih kalau dari pengalaman saya gitu. Iya, itu Bu Fani benar ya. Ketakutan biasanya nggak menolong komunitas ya. Soal ini ya, penghayatan, masalah prosesnya seperti telur dan ayam ya. Kita memang perlu penghayatan itu, tapi penghayatan itu datangnya ya dari firman, begitu kan? Jadi proses melakukan tradisi yang terkait dengan firman dan lain sebagainya, itu juga yang menolong kita ada penghayatan. Dan penghayatan yang lebih dalam akan menolong kita juga berinteraksi dengan firman gitu ya. Nah cuma memang bagaimana mengolah proses itu supaya bukan ketakutan yang jadi sentral ya, dan semacam hukuman itu ya yang terus-menerus mengancam begitu ya, sehingga kehidupan keagamaan kita adalah yang dipenuhi dengan ketakutan ya. Saya rasa sih baik umat Islam maupun umat Kristen tidak ada yang inginnya seperti itu. Tapi memang di komunitas begitu dipraktekkan bisa muncul ya praktek-praktek yang berbasiskan ketakutan itu. Jadi memang penting menjaga komunitas kita itu punya penghayatan yang cukup baik ya. Karena kita belajar menghayati itu karena lihat orang lain kan. Oh iya, bagaimana pendeta itu menghayati? Bagaimana teman saya yang seiman itu menghayati iman itu begitu ya. Kalau semua orang di lingkungan saya penuh ketakutan ya, maka saya akan merasa bahwa oh memang benar ya cara seperti itu yang sebenarnya menghayati keagamaan ya, yaitu yang dipenuhi ketakutan gitu. Jadi itu soal pembinaan komunitas juga sih. Ya, dan bahwa ada komunitas-komunitas baik Kristen maupun Islam yang dipenuhi ketakutan ya, memang menjadi beban kita bersama ya, bagaimana menghidupi keagamaan yang lebih sehat sih. Ya, terima kasih Bu Fani komentarnya. Ada lagi pertanyaan, komentar? Ya, saya rasa hujan di luar ini makin keras ya. Jadi sebentar lagi tampaknya koneksi internet kita akan masuk ke dalam area-area yang sangat tidak stabil. Jadi tampaknya sesi hari ini kita sudahi sampai di sini ya. Lalu selamat UTS, selamat persiapan untuk belajar minggu depan. Texting kita tetap lakukan seperti biasa ya, tapi ukur-ukur tenaga aja ya, nggak usah sangat ngotot melakukan texting, yang penting kumpul. Lalu nanti minggu depan kita lakukan simulasi dialognya ya.